Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari kelas lanjutan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan 3, yaitu mengenai standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, pengertian SOP menurut para ahli. Menurut Aridit T. Sumahadimunijoyo, SOP disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Yang kedua, menurut Arnadipe, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dilakukan terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana oleh siapa dilakukannya. Menurut Fajar Nuraini, SOP merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya, dan karena itu setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. Menurut Laksmi, SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang terakhir, menurut Sailendra, SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Selanjutnya yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Manfaat SOP bagi organisasi yang pertama yaitu keterbukaan informasi. Yang kedua yaitu tetap konsisten. Yang ketiga meredukasi kegagalan. Dan yang keempat kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan menurut Permenpan nomor per 21 Empan 2 2008, manfaat SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua yaitu menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh yaitu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Kemudian fungsi SOP diantaranya yaitu konsisten dengan melakukan SOP secara konsisten ketika mengerjakan segala tugas maupun aktivitas tertentu, maka konsistensi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas yang diberikan. Yang kedua yaitu reduksi kesalahan. SOP yang telah tertulis mencakup serangkaian perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas. Selama tim dan individu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis, maka terdapat peluang yang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Alasan suatu perusahaan membutuhkan SOP bagi tim maupun individu yaitu kebutuhan komunikasi. Dengan evaluasi yang dilaksanakan pada prosedur diperbarui proses dan setiap pembaruan yang membutuhkan pelatihan baru. Memperbarui SOP dengan memberikan sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawannya. Selanjutnya yaitu tujuan SOP. Menurut Armanipe, secara spesifik, tujuan dari SOP adalah agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja, kemudian memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja,
Mengetahui dengan jelas peran fungsi tiap-tiap posisi, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Kemudian, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Lalu untuk mengidentifikasi pada kerja tertulis, pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Di pertemuan tugas kali ini saya juga membuat SOP, yaitu 5 jenis SOP. Yang pertama ini SOP penjualan barang, kemudian SOP manajemen teknologi dan informasi, lalu SOP bagian quality control, SOP delivery order restoran, dan SOP proses produksi. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu cara membuat SOP penjualan barang. Pertama dimulai dengan membuat terminator simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk memulai sebuah SOP. Lalu kemudian perusahaan memproduksi barang dibuat dengan processing simbol, artinya ini adalah simbol yang digunakan dalam proses yang menggunakan komputer. Kemudian tanda panah ini untuk menghubungkan antara satu proses dengan proses lainnya. Lalu barang disimpan dalam gudang, sales menawarkan barang kepada supplier atau pembeli. Kemudian di sini ada proses tawar-menawar menggunakan decision symbol. Di sini artinya untuk menentukan langkah selanjutnya dari proses ini. Jika tidak setuju, maka barang akan kembali. Jika setuju, maka pembeli akan mengisi formulir pembelian. Lalu memberikan total pembelian, kemudian proses pembayaran melalui bayar tunai, melalui bank atau kartu kredit, kemudian bukti pembayaran dan tanda terima dicetak, lalu barang dikemas dan dikirim, kemudian barang diterima oleh pembeli. Di sini terjadi kembali decision process, dilambangkan dengan decision symbol. Jika tidak layak, maka barang dikembalikan dan didaur ulang. Jika layak, barang dijual kembali oleh pembeli. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.